Assalamualaikum, hai teman-teman. Kali ini kita akan membahas subtes penalaran umum part 7. Kita langsung ke soal yang pertama. Berdasarkan paragraf 1, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Oke, kita baca paragraf 1. Raksasa teknologi asal Amerika Serikat AS, Facebook menutup aplikasi video pendek Lasso. Padahal perangkat lunak software ini diluncurkan pada 2018 lalu untuk bisa bersaing dengan TikTok. Aplikasi Lasso memungkinkan pengguna merekam video berdurasi hingga 15 detik dan menayangkan lagu-lagu populer. Pengguna juga bisa memanfaatkan tagar atau halaman pencarian browser dengan koleksi-koleksi bertema seperti di Instagram. Ini bukan pertama kalinya Facebook mematikan aplikasi peniru. Sebelumnya, Facebook telah mematikan aplikasi yang disebut Poke dan kamera, yakni aplikasi imitasi dari Snapchat dan Instagram. Oke, kita sudah baca paragrafnya, jadi kita bisa langsung analisis masing-masing opsi jawaban dan kita lihat mana sih pernyataan yang benar. Opsi yang A, aplikasi video pendek Lasso resmi ditutup. Nah, ini ada dijelaskan dalam teks di awal-awal kalimat, yaitu Facebook menutup aplikasi video pendek Lasso. Berarti opsi yang A ini sesuai dan kemungkinan jawabannya. Tapi kita simpan dulu, kita lihat opsi yang lainnya. Opsi yang B, Facebook kalah saing dengan TikTok. Apakah Facebook kalah saing dengan TikTok? Ini salah ya. Kenapa? Karena yang dimaksud di sini adalah Lasso. Nah, Lasso ini tidak bisa bersaing dengan TikTok. Akhirnya ditutup oleh Facebook. Jadi opsi yang B salah. Opsi yang C, Lasso merupakan aplikasi video pendek yang diluncurkan oleh Google. Ini salah, bukan Google yang luncurkan, tapi Facebook. Jadi opsi yang C salah. Opsi yang D, aplikasi Lasso mampu merekam video lebih dari 15 detik. Mana nih? Aplikasi Lasso memungkinkan pengguna merekam video berdurasi hingga 15 detik. Di sini dikatakan lebih. Hingga dan lebih itu adalah dua kata yang berbeda. Berarti opsi yang D ini salah. Jadi, jangan terkecoh dengan satu kata apabila kata tersebut tidak mirip dengan teksnya. Karena terkecoh sedikit saja, maka kita akan salah langkah dalam menentukan pilihan yang paling tepat. Kita lanjut ke opsi yang E, Snapchat dan Instagram resmi ditutup. Ini juga salah. Yang resmi ditutup itu adalah aplikasi Poke dan kamera yang merupakan aplikasi imitasi dari Snapchat dan Instagram. Berarti kalau seperti itu, yang paling tepat adalah opsi yang A, karena hanya opsi yang A yang sesuai dengan paragraf 1 atau paragraf pertama. Next, kita lanjut ke soal nomor 66. Berdasarkan paragraf 2, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Oke, lagi-lagi pernyataan benar tapi paragraf 2. Kita baca dulu paragraf 2. Mereka menarik aplikasi tersebut karena dinilai gagal merebut pengguna remaja kekinian atau milenial yang semakin kesini semakin meninggalkan Facebook. Facebook kemudian membeli Instagram seharga $1 miliar. Facebook juga baru-baru ini menutup cloning Pinterest Hobby seperti dikutip dari New York Post Jumat tanggal 3 bulan 7 2020. Kami menempatkan beberapa taruhan di seluruh ekosistem untuk menguji dan mempelajari bagaimana orang ingin mengekspresikan diri. Salah satu tes yakni dengan meluncurkan Lasso, kata juru bicara Facebook dikutip dari TechCrunch Kamis tanggal 2 bulan 7. Oke, kita sudah baca paragrafnya, jadi kita bisa langsung analisis masing-masing opsi jawaban. Kita lihat opsi yang A. Aplikasi Lasso dinilai berhasil merebut generasi milenial. Apakah aplikasi Lasso itu berhasil merebut generasi milenial? Ini salah ya, karena di sini dikatakan bahwa mereka menarik aplikasi tersebut, di mana kata tersebut ini merujuk pada aplikasi Lasso karena dinilai gagal merebut remaja kekinian atau milenial. Berarti opsi yang A ini salah, bukan berhasil tapi gagal. Opsi yang B, Facebook membeli Lasso seharga $1 miliar. Apakah Facebook membeli Lasso? Ini tidak ya. Yang dibeli Facebook itu adalah Instagram seharga $1 miliar, bukan Lasso. Jadi opsi yang B salah. Opsi yang C, Pinterest baru-baru ini resmi ditutup oleh Facebook. Nah, ini juga salah. Bukan Pinterest yang ditutup, tapi yang ditutup adalah cloning Pinterest, yaitu Hobby. Jadi, opsi yang C juga salah. Kemudian opsi yang D, Facebook membeli Instagram seharga $1 miliar. Nah, ini nih sama dengan teks di mana dikatakan bahwa Facebook kemudian membeli Instagram seharga $1 miliar. Berarti yang paling tepat adalah opsi yang D karena sesuai dengan sesuai dengan paragraf 2. Coba kita lihat opsi yang E. Lasso dinilai mampu menarik remaja kekinian. Ini sudah pasti salah.
Lasso tidak mungkin menarik remaja kekinian karena aplikasi ini ditutup. Lanjut ke soal nomor 67. Berdasarkan paragraf 3, apabila Lasso tidak ditutup, manakah simpulan yang mungkin benar? Oke, yang mungkin benar dan paragraf 3. Kita baca dulu paragraf 3. Berdasarkan analisis App Annie, pengguna aktif harian Lasso di Android kurang dari 80.000. Jumlahnya bahkan lebih sedikit di perangkat berbasis iOS. Alhasil, Facebook memutuskan untuk menutup Lasso. Kami memutuskan untuk menutup aplikasi kami yang berdiri sendiri, Lasso, kata dia. Sedangkan pengguna TikTok tumbuh lebih dari 125% selama 2 tahun terakhir. Platform video pendek ini pun menempati urutan kedua yang paling banyak diunduh. Selama pandemi Corona, pengguna TikTok terus meningkat. Aplikasi besutan perusahaan Tiongkok, ByteDance, ini mendapatkan 1 miliar unduhan sejak Maret lalu. TikTok selalu berada di peringkat teratas di Apple App Store dan Google Play Store untuk kategori aplikasi gratis. Demikian dikutip dari Gens China. Oke, kita sudah baca paragraf 3, jadi kita bisa langsung analisis masing-masing opsi jawaban. Kita ke opsi yang A. Lasso hanya menempati urutan kedua. Ini tidak mungkin ya, kenapa? Karena di sini dikatakan bahwa platform video pendek ini, yang mana kata ini merujuk pada TikTok, pun menempati urutan kedua yang paling banyak diunduh. Jadi aplikasi Lasso itu belum tentu menempati urutan kedua. Kita lanjut ke opsi yang B. Facebook akan meluncurkan aplikasi video lainnya. Facebook akan meluncurkan aplikasi video lainnya. Nah, ini bisa. Kenapa? Jadi, apabila Lasso tidak ditutup, maka otomatis dia bisa bersaing dengan TikTok. Nah, apabila seperti itu, maka dianggap dapat menarik generasi milenial. Kalau dianggap dapat menarik generasi milenial, maka Facebook akan meluncurkan aplikasi video lainnya karena belajar dari aplikasi Lasso bahwa ternyata aplikasi Lasso ini bisa menarik generasi milenial. Jadi, akhirnya dibuatlah aplikasi-aplikasi yang serupa. Tapi kita simpan dulu, kita lihat dulu opsi-opsi yang lainnya. Apabila ada opsi yang paling mungkin lebih dari opsi yang B ini kita ambil. Tapi kalau tidak ada, maka kita fokuskan saja ke opsi yang B. Coba kita lihat opsi yang C. Pengguna TikTok semakin meningkat. Ini juga belum tentu ya, karena tanpa Lasso tidak ditutup pun, pengguna TikTok itu semakin banyak. Bahkan di sini dikatakan tumbuh lebih 125% selama 2 tahun terakhir. Bahkan menempati urutan kedua yang paling banyak diunduh. Jadi opsi yang C ini salah. Kemudian opsi yang D, Lasso mampu bersaing dengan TikTok. Ini juga bisa. Kenapa? Jadi apabila Lasso tidak ditutup, artinya Lasso itu bisa menarik generasi milenial atau bisa menarik pengguna-pengguna sosial media. Nah, apabila seperti itu, maka dapat dikatakan bahwa Lasso itu bisa bersaing dengan TikTok, di mana TikTok ini adalah aplikasi yang serupa dengan aplikasi Lasso. Jadi apabila Lasso tidak ditutup, maka bisa jadi Lasso itu mampu bersaing dengan TikTok. Tapi kita simpan dulu, kita lihat dulu opsi yang E. Aplikasi TikTok dinyatakan gagal dalam menarik generasi milenial. Aplikasi TikTok dinyatakan gagal dalam menarik generasi milenial. Ini belum tentu juga. Jadi hanya ada 2 pilihan yang memungkinkan, antara opsi B atau opsi D. Yang paling tepat adalah opsi yang D. Kenapa? Karena di paragraf 3 ini kita membahas 2 aplikasi yang berbeda tapi isinya sama, yaitu aplikasi TikTok dan aplikasi Lasso. Jadi apabila Lasso tidak ditutup, maka kemungkinan itu Lasso bisa bersaing dengan TikTok, di mana TikTok ini adalah aplikasi yang serupa dengan aplikasi Lasso. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 68. Berdasarkan paragraf 3, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Oke, lagi-lagi paragraf 3 dan pernyataan yang benar. Tadi paragraf 3 sudah kita baca, jadi kita bisa langsung analisis masing-masing opsi jawaban. Opsi yang A, berdasarkan analisis App Annie, pengguna TikTok hanya 8.000 di loss, hanya 8.000. Kita baca, ada tadi di paragraf 3 kalimat pertama. Nah, berdasarkan analisis App Annie, pengguna aktif harian Lasso di Android kurang dari 8.000. Antara kata hanya dan kurang dari itu adalah 2 hal yang berbeda. Jadi opsi yang A ini salah. Lagi-lagi kita tidak boleh terkecoh dengan kata-kata seperti ini. Kita lanjut opsi yang B. Facebook memutuskan untuk meluncurkan Lasso. Ini juga tidak, karena di paragraf 3 ini membahas terkait dengan penutupan aplikasi
Lasso, bukan peluncuran aplikasi Lasso. Kemudian opsi yang C, selama 2 tahun terakhir pengguna TikTok meningkat. Nah, ini ada tadi di paragraf 3, kalimat-kalimat tengah. Mana nih? Tunggu ya, kita lihat dulu. Nah, ini nih. Sedangkan pengguna TikTok tumbuh lebih dari 125% selama 2 tahun terakhir. Artinya ini meningkat. Apalagi dikatakan bahwa TikTok ini menempati urutan kedua yang paling banyak diunduh. Terus dikatakan pengguna TikTok terus meningkat. Jadi opsi yang C ini benar atau sesuai dengan opsi jawaban. Tapi kita lihat dulu opsi D dan E. Opsi D, TikTok merupakan platform video berbayar. Ini tidak ya. Bahkan di sini katakan nih, TikTok selalu berada di peringkat atas di Apple App Store dan Google Play Store untuk kategori aplikasi gratis. Jadi bukan berbayar. Kemudian opsi yang E, TikTok menempati urutan kedua di Google Play Store. TikTok menempati urutan kedua di Google Play Store. Ini tidak ya. TikTok itu menempati urutan kedua yang paling banyak diunduh. Tapi tidak dikatakan diunduh di mana nih? Apakah di App Store, Apple, atau Google Play Store. Jadi tidak berfokus pada Google Play Store karena banyak aplikasi yang lainnya seperti aplikasi Apple dan App Store dan tidak dijelaskan secara spesifik terkait dengan urutan kedua yang paling banyak diunduh ini di aplikasi mana? Apakah di Google Play Store, apakah di Apple, apakah di Apple Store, atau bahkan di ketiga aplikasi tersebut. Jadi opsi yang E ini tidak. Nah, yang paling benar itu adalah opsi yang C, yaitu selama 2 tahun terakhir pengguna TikTok meningkat karena ini sudah ada dijelaskan di paragraf 3. Kita lanjut ke soal nomor 69. Berdasarkan paragraf 4, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Oke, paragraf 4. Kita baca paragraf 4. Meski begitu, Instagram dan Google tetap ingin menyaingi TikTok. Instagram meluncurkan Reels yang diluncurkan di Brasil pekan lalu. Reels memungkinkan pengguna untuk membuat video klip 15 detik disertai musik dan memostingnya ke cerita mereka. Video juga akan berpotensi menjadi viral pada umpan top Reels di bagian jelajahi aplikasi. Sedangkan Google melalui YouTube meliris aplikasi serupa TikTok yaitu Short. Aplikasi ini memanfaatkan musik berlisensi yang dimiliki YouTube Musik. Oke, kita sudah baca paragraf 4, jadi kita bisa langsung analisis masing-masing opsi jawaban. Ke opsi yang A, saat ini hanya Google yang ingin menyaingi TikTok. Ini salah ya, karena bukan hanya Google yang ingin menyaingi TikTok, tapi ada juga Instagram. Nah, di sini dikatakan Instagram dan Google tetap ingin menyaingi TikTok. Jadi ada 2 aplikasi yang ingin menyaingi TikTok, yaitu aplikasi Instagram dan Google. Nah, opsi yang A ini salah. Kemudian opsi yang B, pekan lalu Instagram telah meluncurkan aplikasi foto di Brasil. Apakah diluncurkan aplikasi foto? Bukan ya, yang diluncurkan itu adalah aplikasi video yaitu Reels. Opsi yang B juga salah. Kemudian opsi yang C, Reels merupakan aplikasi video klip yang berdurasi 15 detik. Nah, ini ada tadi kita baca. Reels memungkinkan pengguna untuk membuat video klip 15 detik. Berarti opsi yang C ini benar atau sesuai dengan paragraf 4. Tapi kita baca dulu yang lainnya. Opsi yang D, aplikasi video menjadi viral di Instagram. Ini juga tidak. Oke, kita lihat opsi yang E. Short merupakan aplikasi serupa YouTube yang dimiliki Google. Nah, ini salah. Short itu merupakan aplikasi serupa TikTok yang dimiliki Google melalui YouTube. Jadi opsi yang E ini juga salah, jangan terkecoh. Nah, jadi yang paling tepat atau yang benar sesuai dengan paragraf 4 adalah opsi yang C, yaitu Reels merupakan aplikasi video klip yang berdurasi 15 detik. Kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 70. Nah, ini teks baru, kita baca dulu soalnya. Berdasarkan paragraf 1, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Oke, paragraf 1 dan pernyataan yang benar. Kita baca dulu paragraf 1. Junk food disebut makanan instan atau makanan cepat saji yang kini telah berkembang pesat di persaingan perusahaan makanan di Indonesia. Makanan cepat saji dinilai sebagian orang lebih efektif terhadap waktu dan mudah ditemukan. Tak hanya itu saja, makanan cepat saji juga memiliki cita rasa yang lezat, ditambah lagi harganya yang terjangkau. Oke, kita sudah baca paragraf 1, jadi kita bisa langsung analisis masing-masing opsi jawaban. Opsi yang A, persaingan makanan di Indonesia berkembang pesat. Apakah persaingan makanan di Indonesia berkembang pesat? Ini kurang tepat ya, karena di sini katakan bahwa
yang berkembang pesat di Indonesia adalah makanan instan atau makanan cepat saji atau yang biasa disebut dengan junk food. Bukan persaingan makanan, tapi persaingan makanan cepat saji. Opsi yang A kurang tepat. Kemudian opsi yang B, makanan yang lezat memiliki harga yang tidak terjangkau. Ini salah ya, karena di sini katakan bahwa makanan cepat saji juga memiliki cita rasa yang lezat, ditambah lagi harganya terjangkau. Jadi harganya terjangkau, bukan harganya tidak terjangkau. Berarti opsi yang B ini salah karena berbanding terbalik dengan paragraf 1. Kita lihat opsi yang C, makanan cepat saji berkembang pesat di Indonesia. Nah, ini nih sesuai dengan paragraf 1, dikatakan bahwa junk food disebut makanan instan atau makanan cepat saji yang kini telah berkembang pesat di persaingan perusahaan makanan di Indonesia. Berarti opsi yang C ini sesuai dengan paragraf 1. Tapi kita lihat dulu opsi yang lainnya. Opsi yang D, makanan cepat saji mengandung kontroversi. Oke, ini salah. Di paragraf 1 tidak membahas terkait dengan kontroversi makanan cepat saji. Opsi yang E, makan makanan cepat saji berdampak buruk bagi tubuh. Ini juga tidak dijelaskan di paragraf 1. Berarti pernyataan yang benar berdasarkan paragraf 1 adalah opsi yang C, yaitu makanan cepat saji berkembang pesat di Indonesia. Kita lanjut ke soal nomor 71. Berdasarkan paragraf terakhir, apa yang akan terjadi apabila lilin masuk ke dalam tubuh? Paragraf terakhir kita baca. Maka apabila Anda termasuk ke dalam orang yang hobi mengkonsumsi makanan cepat saji, kurangilah hal itu dan mulai sayangi tubuh serta diri Anda sendiri. Perlu diketahui bahwa salah satu kandungan di dalam makanan instan yaitu lilin sulit dicerna tubuh. Lilin itu menghancurkan prinsip kerja sistem pencernaan tubuh sehingga makanan yang mengandung lilin akan dicerna dengan waktu minimal 2 hari. Berarti kalau lilin masuk ke dalam tubuh maka akan memperlambat sistem pencernaan tubuh. Nah, tinggal kita lihat antara opsi-opsi yang ada. Opsi yang A memperlambat proses pencernaan tubuh. Nah, ini nih yang paling tepat, yang paling sesuai dengan paragraf terakhir karena dikatakan lilin itu menghancurkan prinsip kerja sistem pencernaan tubuh sehingga makanan yang mengandung lilin akan dicerna dengan waktu minimal 2 hari, artinya memperlambat proses pencernaan tubuh. Jadi yang paling tepat adalah opsi yang A. Ke soal nomor 72. Berdasarkan teks tersebut, pernyataan yang benar tentang micin. Oke, kita cari kata kuncinya, kata micin. Micin ada di mana nih? Micin ada di paragraf 3. Fenomena kata micin kini mendadak kerap digunakan para remaja hingga dewasa bila seseorang mengalami hal-hal yang kurang normal. Maksud dari hal kurang normal itu seperti seseorang yang telat berpikir, lama menjawab bila diajak bicara dan lain sebagainya, tak dielakkan. Makanan cepat saji memang mengandung zat berbahaya seperti yang telah diungkapkan di atas. Oke, kita langsung bisa analisis masing-masing opsi jawaban. Ke opsi yang A, micin merupakan zat yang berbahaya. Micin merupakan zat yang berbahaya. Nah, di sini katakan bahwa makanan cepat saji mengandung zat berbahaya seperti yang telah diungkapkan di atas. Yang diungkapkan di atas ini yang dimaksud adalah kata micin. Berarti micin merupakan zat yang berbahaya yang terkandung dalam makanan cepat saji. Berarti kemungkinan jawabannya adalah opsi yang A. Tapi kita simpan dulu, kita lihat dulu opsi yang lainnya. Opsi yang B, micin mengurangi kemampuan individu dalam berpikir. Nah, ini kurang tepat. Memang di paragraf 3 itu dijelaskan bahwa maksud dari hal kurang normal itu seperti seseorang yang telat berpikir. Nah, ini memang ada dalam teks, tapi ini tidak sesuai. Maksudnya apa? Maksudnya ini belum menjadi fakta bahwa orang yang banyak makan micin itu telat berpikir, karena di sini dikatakan bahwa fenomena kata micin itu kerap digunakan para remaja hingga dewasa bila seseorang mengalami hal-hal yang kurang normal. Artinya ini hanya sekedar panggilan biasa, tapi belum tentu bahwa orang yang mengalami kemampuan telat berpikir itu adalah orang yang selalu mengonsumsi micin. Jadi opsi yang B ini kurang tepat. Opsi yang C, micin mengawetkan dan menyedapkan makanan. Ini juga tidak dijelaskan dalam paragraf 3. Opsi yang D, micin hanya dikonsumsi remaja dan orang dewasa. Ini juga tidak. Opsi yang E, micin tidak berdampak langsung terhadap tubuh. Ini juga tidak. Ini tidak dijelaskan dalam paragraf 3. Opsi yang bisa dikatakan sebagai opsi yang benar adalah opsi yang A karena ini sesuai dengan paragraf 3. Kita lanjut ke soal nomor 73.
Oke, kita baca dulu. Berdasarkan informasi tersebut, pernyataan manakah berikut yang pasti benar? Oke, kita baca dulu teksnya. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa susu kedelai mampu menurunkan tekanan darah lebih baik dibandingkan dengan susu sapi pada pasien dengan hipertensi ringan sampai sedang. Oleh karena itu, penderita hipertensi sangat dianjurkan untuk untuk mengonsumsi makanan yang baik untuk menjaga tekanan darah seperti susu kedelai. Oke, pada intinya di sini mengatakan bahwa susu kedelai itu lebih baik dibandingkan dengan susu sapi. Tinggal kita analisis masing-masing opsi jawaban dan kita lihat mana sih opsi yang pasti benar. Opsi yang A, seseorang yang mengalami hipertensi lebih sering mengonsumsi susu sapi belum tentu. Opsi yang B, seseorang yang tidak mengalami hipertensi tidak dianjurkan untuk mengonsumsi susu kedelai. Ini juga tidak ya. Seseorang yang tidak mengalami hipertensi itu tidak ada yang mengatakan bahwa tidak dianjurkan untuk mengonsumsi susu keledai karena susu keledai ini sangat bermanfaat. Jadi siapapun boleh mengonsumsinya. Opsi yang C, semua penderita hipertensi yang mengonsumsi susu keledai mengalami penurunan tekanan darah. Ini juga belum tentu. Opsi yang D, orang yang menderita hipertensi tidak mengonsumsi susu keledai. Ini juga tidak. Next, kita lihat opsi yang E. Mengonsumsi susu keledai lebih efektif untuk menurunkan tekanan darah dibandingkan mengonsumsi susu sapi. Nah, ini nih yang paling tepat. Ini sesuai dengan kalimatnya, di mana di sini dikatakan bahwa susu kedelai mampu menurunkan tekanan darah lebih baik dibandingkan dengan susu sapi. Artinya, susu kedelai itu lebih efektif untuk menurunkan tekanan darah dibandingkan dengan susu sapi. Jadi, berdasarkan informasi tersebut, pernyataan yang pasti benar adalah opsi yang E. Lanjut kita ke soal nomor terakhir, soal nomor 74. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti salah? Oke, tadi yang pasti benar, sekarang yang pasti salah. Kita baca dulu teksnya. Buah pepaya dikenal memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Namun jangan salah, selain buahnya, ternyata daun pepaya juga memiliki kandungan yang tidak kalah manfaatnya. Meski memiliki rasa yang pahit dan tidak banyak dikonsumsi, daun pepaya nyatanya menyimpan segudang manfaat untuk kesehatan tubuh. Rutin mengonsumsi daun pepaya, misalnya direbus atau dijadikan jus, disebut bisa membantu menurunkan risiko kanker, meningkatkan kekebalan tubuh, anti malaria, serta menghambat pertumbuhan bakteri. Oke, jadi pada intinya teks ini menjelaskan bahwa selain buahnya, daun pepaya juga memiliki banyak manfaat. Tinggal kita analisis masing-masing opsi jawaban dan kita lihat mana sih opsi yang pasti salah. Opsi yang A, daun pepaya bermanfaat bagi tubuh dengan cara direbus bisa membantu meningkatkan kekebalan tubuh manusia. Nah, ini ada meningkatkan kekebalan tubuh manusia. Berarti opsi yang A pernyataannya benar. Kalau benar, maka bukan opsi yang A jawabannya karena kita diminta untuk mencari yang pasti salah. Kemudian opsi yang B, orang yang memiliki penyakit malaria dapat mengonsumsi jus daun pepaya. Ini juga bisa karena daun pepaya entah itu direbus atau dijadikan jus bisa menjadi obat anti malaria. Berarti opsi yang B ini juga benar, artinya bukan jawabannya. Opsi yang C, selain dapat menghambat pertumbuhan bakteri, daun pepaya juga bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit malaria. Nah, ini juga bisa, ini sesuai dengan teks, jadi bukan opsi yang C jawabannya. Opsi yang D, mengonsumsi daun pepaya dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, ini juga ada dalam teks, berarti bukan opsi yang D jawabannya. Kemudian opsi yang E, rutin mengonsumsi buah pepaya dapat meningkatkan kekebalan tubuh dan juga dapat menurunkan risiko kanker. Nah, ini nih pernyataan yang pasti salah. Kenapa? Karena di sini katakan buah pepaya dapat meningkatkan kekebalan tubuh dan juga dapat menurunkan risiko kanker. Sedangkan dalam teks yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh dan juga dapat menurunkan risiko kanker itu adalah daun pepaya, bukan buah pepaya. Jadi jangan sampai terkecoh, daun pepaya dengan buah pepaya itu berbeda. Jadi pernyataan yang pasti salah adalah opsi yang E. Nah, ini merupakan soal terakhir. Jadi untuk soal-soal penalaran umum part 7 cukup sampai sini dulu dan sampai jumpa di pembahasan soal-soal selanjutnya. Terima kasih.